Yang lain boleh berubah, tapi engkau tetap tidak berubah. Hidup kami mungkin tergoncang, tetapi janjimu tidak pernah goyah Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan kesetiaanmu dan kebaikanmu Tuhan. Izinkan kami sekali lagi untuk boleh melihat Tuhan, apa yang kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Apa yang kau bentuk Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Dan izinkan kami juga boleh melihat bahwa kami memiliki sesuatu yang sangat berharga, yakni Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang terus bekerja, menyatakan kasih dan menyatakan janjimu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, sebesar-besarnya Tuhan, dan sesubur-suburnya Tuhan. Akhirnya benih firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah Tuhan. Dan kami hidup di dalam kelimpahan, di dalam janjimu dan berkat-berkatmu Tuhan. Terima kasih banyak buat segala kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Oke, ada 3 hal yang membuat kita masih di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, nggak dapat tiket. Yang kedua ya kan, nggak ada budget, bukan nggak ada budget ya, mengalihkan budget mungkin ya. Karena akhir-akhir ini kita mendengar bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, betul ya Bapak Ibu ya. Indonesia gelap, lalu kemudian Indonesia tidak baik-baik saja, ya kan. Belum lagi kemudian banyak ekonomi yang mengatakan ekonomi Indonesia juga nggak, istilahnya ketinggalan dengan beberapa negara gitu ya. Oke, tetapi apapun itu Bapak Ibu ya, apapun itu berita negatif tentang negara kita bukan tahun ini saja, betul lah ya. Tahun-tahun yang lalu juga ada gitu loh. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan sampai sekarang pelihara kita, amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melanjutkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita juga baik-baik saja? Kalau kita bersyukur, kalau hari ini kita merasakan bahwa hidup kita baik-baik saja, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak baik-baik saja, percayalah bahwa Tuhan tetap mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Nah, topik yang akan saya bawa, Bapak Ibu, adalah ketaatan yang membawa kepada kemenangan. Ya, topik ini adalah kelanjutan daripada apa yang mungkin pernah saya sampaikan, karena saya senang sekali dengan Yosua pasal yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa senang? Karena Yosua pasal pertama adalah salah satu ayat yang saya jadikan bahan skripsi saya, betul ya. Jadi sarjana teologi saya itu berasal dari Yosua pasal yang pertama, betul ya. Nah, skripsi saya paling tebal, ya kan, rekomendasi dan referensinya cukup banyak, tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu membacanya, ya kan, karena isinya salah, betul ya. Karena kemenangan yang saya bahas di situ adalah kemenangan misalnya, oh ya kan, mendapatkan berkat yang melimpah, menjadi manusia yang sukses dan menjadi manusia yang berhasil versi dunia. Karena buku-buku yang saya pakai bahan untuk referensi bukan buku-buku yang benar-benar mengagungkan firman di atas tinggi-tingginya gitu ya. Maunya mereka itu berkat itu sesuai dengan mau dan maksud mereka, ya kan? Jadi kita belajar sama-sama ketaatan yang membawa kemenangan. Kalau mungkin boleh, Pak David mungkin dibuka Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ini langsung di Alkitabnya mungkin. Ya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ini kita belajar banyak nanti, ya kan, bagaimana kita belajar bahwa kita didorong untuk tidak perlu takut dan tidak perlu gelisah, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan Yosua pasal yang pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Pegang ini baik-baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama mengenai ayat ini. Next, ayat yang ke-10, kalau memang boleh. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, oh maaf, belum. Ya, masih macet. Oke. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, oke, ayat yang ke-11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Next. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni
Tuhan Allahmu mengaruniakan apa Bapak Ibu? Keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Next. Oke. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang Sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang Sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Next. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Next. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Next. Setiap orang, sama-sama kita baca Bapak Ibu ya, karena ini ayatnya mengerikan juga ya. Yosua 1:18, 1, 2, 3. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak dengar suaranya Yosua dan tidak taat akan dihukum mati. Yuk kita akan lihat sama-sama. Ya kan? Setiap kita Bapak Ibu menarut ayat ini, ya ayat ini kan perintah di mana pertama Tuhan memerintahkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan juga hati bangsa-bangsamu. Lalu kemudian kamera bergeser dari Tuhan kepada Yosua. Nah sekarang giliran Yosua yang kemudian memberikan perintah dan mengatur strategi. Tetapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Suku Manasye dan Gad ini kan keturunan Yusuf ya. Oke. Mereka ini para peternak. Dan mereka sudah waktu Musa masih hidup, mereka bilang, kami minta yang sebelah sana ya, sebelah timur, sebelah matahari terbit. Kami mau daerah situ untuk kami duduki. Lalu kemudian mereka berperang, dan saat mereka kemudian berperang, yang menarik adalah begini Bapak Ibu, mereka menang. Masih zaman Musa. Lalu mereka menempati daerah itu. Nah, yang sebelah barat belum menang. Oke, maka Yosua memerintahkan untuk menyeberangi Sungai Yordan ini dalam 3 hari. Tetapi yang menarik adalah Tuhan memerintahkan suku yang sudah menang itu, yang sudah menduduki tempat itu, kamu ke sini. Aku berikan perintah kepadamu. Gabung dengan teman-teman yang di sini, dan kita berperang. Dan Tuhan, dan setelah kita menang, ya kan, kamu bisa menduduki tempat yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya, konteks cerita daripada ini. Oke, nah ini kita akan belajar bersama-sama sikap apakah yang Tuhan kehendaki saat kita mendengarkan perintahnya. Sikap yang bagaimanakah, ketaatan ini seperti apakah yang harus kita hidupi saat kita membaca firman-Nya dan mendengar instruksinya. Oke, yuk kita akan lihat sama-sama. Ya, setiap kita didorong untuk tidak tawar hati. Problem kita tidak mau melakukan firman Tuhan adalah kita tawar hati. Betul ya? Problem kita tidak melakukan sesuatu adalah karena kita takut. Betul Bapak Ibu ya? Saya masih ingat, saya itu tipe orang yang waktu masih remaja itu kurang pintar sebenarnya. Bukan karena saya tidak pandai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat saya terbukti pandai betul ya. Terlihat dari botak depan ini betul. Kan orang pintar ini kan kelihatannya orang pintar gitu ya. Nah ya, artinya begini Bapak Ibu. Dari sisi tes psikologi, saya masih di atas rata-rata. Ya, orang tua saya itu tidak percaya waktu itu, papa saya itu tidak percaya gitu kan. Mosok kamu segini gitu ya. Karena apa? Begitu melihat nilai-nilai saya, Bapak, itu nilai-nilai saya itu jelek banget. Saya sering cerita kepada kaum muda, ya kan, oke, pelajar, siswa saya juga ya, untuk mendorong mereka untuk terus semangat belajar dengan kisah saya. Saya sering berkata bahwa saya itu dulu waktu SD itu juara 2 Bapak Ibu, satu kecamatan. SD itu juara 2, satu kecamatan. Betul ya. Dan saya masih ingat kepala sekolah saya datang bawa hadiah karena telah dianggap mengharumkan nama sekolah. Betul ya. Oke. Nah, lalu kemudian waktu saya SMP mulailah dilepas. Oke. Dan bukan hanya mulai dilepas Bapak Ibu, saya mulai mengalami pengalaman-pengalaman buruk secara emosional dan juga secara relasional. Saya masih ingat ketika kemudian waktu itu kan kami bukan
keluarga yang mampu ya. Jadi buku pelajaran itu saya fotokopi, ya kan. Papa saya bilang fotokopi biar murah, gitu ya. Begitu saya fotokopi biar murah, lalu kemudian waktu ke sekolah gitu kan, wah guru matematikanya keliling, terus dia ngeliat buku fotokopian saya Bapak Ibu. Ya kan, apa yang dia lakukan? Ambil dan dia tampar di muka saya, prak gitu kan. Saya bingung, ini kenapa nih guru ini marah gitu kan. Dan saya di sebelah itu bilang, kenapa memang? Ini loh buku fotokopian saya kenapa ditampar ke muka saya begitu ya. Jadi membuat saya akhirnya trauma dengan matematika Bapak Ibu. Saya benci dengan matematika gitu ya. Nah, terus dia bilang, kamu sih, loh kenapa? Kamu lihat ya nama penulis bukunya. Begitu saya lihat Bapak Ibu, nama penulis buku itu adalah ya guru saya itu. Ya pantas lah. Sejak saya itu saya mengalami perasaan, saya itu kalau lihat matematika itu jadi tawar hati betul ya. Saya kecut hati Bapak Ibu. Udah wes gak matematikan. Apalagi saya punya apa namanya, waktu saya kecil itu punya pengalaman psikologis yang sangat buruk. Ayah saya itu kalau sedikit-sedikit gak senang atau marah itu selalu bilang, oh bodoh, kamu gak berguna, ya kan? Oke, perusahaan mana yang mau terima kamu? Ya ternyata ada dua sekolah internasional yang lebih bodoh Bapak Ibu ya. Menerima saya sebagai seorang guru. Perusahaan mana yang mau terima kamu? Kamu itu bodoh, nggak bisa apa-apa begitu kan, gitu kan. Nah, saya akhirnya karena saya merasa bahwa saya bodoh dan kemudian kecut hati. Jadi kalau mau belajar matematika tuh rasanya, aduh, ya kan percuma lah. Percuma saya belajar matematika. Percuma karena saya, oh gimana mana, satu saya sudah nggak suka dan yang kedua adalah saya bodoh, saya nggak bisa. Karena ketika saya mencoba belajar, kalimat itu muncul dalam pikiran saya, kamu bodoh, kamu tidak berguna. Jadi ketika saya coba mengerjakan misalnya PR ya nomor satu, nomor dua, nomor tiga nggak bisa, saya berhenti Bapak Ibu. Padahal seorang pembelajar yang sejati kalau dia tidak bisa, dia akan terus mencoba. Sampai dia kemudian temukan caranya, sampai dia kemudian menemukan pemahamannya, sehingga dia kemudian ketika dia tahu matematika itu apa, bagaimana kemudian menyelesaikannya, maka dia terdorong rasa percaya dirinya. Oh nanti next kalau aku dapat tugas, aku akan lakukan sebaik mungkin karena aku bisa. Betul ya? Nah karena saya merasa bahwa saya gak bisa, bodoh, apapun yang saya lakukan percuma pada waktu itu. Sehingga kemudian akhirnya saya menjadi siswa yang sangat bodoh Bapak Ibu. Dari juara dua yang setingkat kecamatan, saya menjadi juara tiga Bapak Ibu dalam satu kelas itu, paling bawah. Jadi kalau jumlah siswanya 50, saya urutan 47 Bapak Ibu. Ya kan? Itu masa remaja saya. Kemudian saya SMA, saya terima Tuhan, ya, saya bertobat, ya kan lahir baru, mulai rajin baca Alkitab, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, ranking saya naik menjadi ranking 2 dari bawah. Jadi kalau ada 40, 50 siswa saya ranking 48, misalnya begitu atau 49. Itu pun saya bangga paling tidak saya mengalahkan satu orang, begitu ya. Satu atau dua orang gitu ya. Jadi Anda bisa melihat salah. Tapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Ketika saya cek multiple intelligence, kecerdasan intelijen, kan kecerdasan itu kan ada 8 ya. Kecerdasan relasi, dia jago berelasi, kemudian kecerdasan interpersonal, memahami diri sendiri, ya kan biasanya jadi psikolog, ya kan pendeta biasanya punya kemampuan intrapersonal, lalu kemudian ada kecerdasan natural, ya kan kalau mungkin Bapak Ibu tahu Steve Irwin, ya kan, pegang ular bisa, atau mungkin si Panji betul ya, pegang ular, bisa gini, dia bisa memahami ular itu gimana, ya kan ular itu lagi marah atau tidak itu dia bisa tahu, ya kalau saya nggak peduli, saya nggak tahu mau marah mau apa gitu ya, kalau kita pegang ya kecokot gitu kan Bapak Ibu, tapi dia bisa tahu entah gimana, dia punya kecerdasan natural, ya kan. Kalau dia masuk hutan, wah dia pulang dengan cerita. Kalau saya masuk hutan, pulang tinggal nama. Ini kecerdasan natural. Dia jago sekali untuk urusan sifatnya yang natural begitu. Lalu ada kecerdasan apa namanya artistik. Oh, jago gambar gitu ya. Wah, kalau gurunya ngajar itu dia bisa gambar dengan baik. Kalau saya gurunya ngajar saya gambar dia tambah marah Bapak Ibu ya. Dianggap penghina gitu ya. Ada juga orang yang punya kemampuan apa namanya kecerdasan fisik. Jadi kayak Michael Jordan gitu kan, wah bisa slam dunk lah, bisa apa namanya bermain apa olahraga dengan begitu baik. Dia bisa atur tubuhnya dengan baik. Jago dansa, jago nari, dia punya kecerdasan itu. Ya. Lalu ada kecerdasan yang namanya bahasa. Oh cepat sekali nangkep bahasa. Dan ada kecerdasan yang matematika. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian saya tes Bapak Ibu, kecerdasan matematika saya itu nomor 2. Tapi nilai rapot saya itu 50. Kan? Bahkan nilai ijazah saya itu 50 di atas 100. Bayangkan. Karena itu pun akhirnya saya ngelamar jadi, apa kalau biasanya mungkin saya pernah cerita gitu ya, kalau ngelamar jadi tukang sablon pun ditolak karena nilai matematikanya kecil. Ya, tapi entah kenapa gereja ini mengizinkan saya untuk berbicara Bapak Ibu ya.
Nggak bercanda betul ya. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya begini, meskipun kita punya potensi, meskipun kita punya kemampuan, meskipun kita punya talenta, kalau kita sudah terlanjur kecut dan tawar hati, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi paham ya? Kita nggak bisa kemana-mana. Itulah kenapa sebelum kemudian Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel di dalam peperangan, Tuhan berurusan dulu dengan sisi yang di dalam diri manusianya. Yakni perasaannya, sikap hatinya. Kecut dan tawar hati itulah yang sedang Tuhan hajar. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita berhasil memenangkan apa yang ada di dalam diri kita, maka kemenangan yang di luar itu mudah tercapai. Dan kemenangan yang di luar tidak akan tercapai kalau kita tidak memenangkan diri kita. Jadi bagi kita yang bergumul untuk hidup di dalam apa kehendak Tuhan, maunya Tuhan, sederhana, kita harus menangkan yang ada di sini dulu. Saya berikan contoh sedikit saja. Ketika kemudian saya kuliah Bapak Ibu, dan apa namanya perasaan atau pikiran atau perkataan orang tua bahwa saya ini bodoh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya masa depan. Apa yang saya lakukan? Ketika kemudian saya bukan mencoba ya, memulai hidup di bawah kehendak Tuhan, di bawah firman Tuhan, maka saya memilih kata Tuhan lebih penting dibanding kata saya. Penilaian Tuhan lebih penting dari penilaian saya. Betul ya? Jadi ketika kemudian saya mencoba, ketika saya punya kesempatan berkuliah, dan itu juga anugerah Tuhan Bapak Ibu, dan ketika saya berkuliah, saya membaca buku, nggak ngerti, aku kurang pinter gitu kan. Atau mungkin waktu mau ujian, aduh pasti aku gagal gitu Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah begini, saya mengambil firman Tuhan, dan menghancurkan benteng negatif yang sudah ada dalam pikiran saya dulu. Saya hancurkan pelan-pelan. Itu proses itu Bapak Ibu, nggak bisa cuma semalam. Satu proses yang dimana kemudian saya mencoba untuk mengatakan, Roh Kudus yang ada dalam diri Salomo membuat Salomo bijaksana dan pandai. Masakan Roh Kudus yang sama tidak mengerjakan hal yang sama dalam hidup saya. Betul ya? Ya kan? Terus kemudian barang siapa yang mengasihi Tuhan dia mendapatkan hikmat. Masakah saya tidak menjadi orang yang berhikmat ketika Tuhan ada dalam hati saya? Jadi saya sampai kemudian karena saya malu minta didoakan orang lain Bapak Ibu, saya tumpang tangan kepala saya sendiri gitu kan. Saya bisa, saya pandai, saya cerdas sesuai yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan tidak mengatakan masa depan saya suram, lalu kenapa saya harus mengatakan masa depan saya suram? Betul tidak? Saya mencoba melawan diri saya. Kalau orang lain mengatakan bahwa saya nggak bisa apa-apa, kemudian saya masa depan saya suram, saya lihat Tuhan. Tuhan nggak ngomong tentang itu. Kenapa saya harus percaya kepada mereka? Betul ya? Kalau saya merasa bahwa saya tidak punya talenta satupun, kalau kita lihat di Alkitab, semua yang lahir diberikan talenta, tinggal jumlahnya saja yang berbeda. Betul ya? Berarti saya bukan orang yang tidak punya talenta, saya punya talenta. Mungkin satu kah, mungkin dua kah, mungkin lima kah, ya kan? Tapi masing-masing kita punya talenta. Artinya saya mulai gini, mulai menutup mulut orang lain tentang diri saya, dan juga saya ingin menutup mulut saya sendiri tentang diri saya. Saya mulai menutup penilaian tentang diri saya, ya kan? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya tutup. Bahkan saya kadang-kadang berkaca di depan cermin. Kamu nggak bodoh, Lex. Tuhan nggak ngomong kamu bodoh, jangan kamu merasa bodoh, kan gitu kan? Kalau Tuhan tidak berkata bahwa kamu gagal, kenapa kamu harus merasa gagal, gitu ya? Jadi saya mengizinkan firman Tuhan itu kemudian mengalahkan benteng yang ada dalam hati dan pikiran saya yang dibangun oleh budaya, dibangun oleh trauma, yang dibangun oleh cara pendidikan yang salah, yang dibangun juga mungkin dari pengalaman saya, yang dibangun juga dari perspektif saya yang keliru. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mulai mengikis itu pelan-pelan. Ya kan, saya mencoba untuk belajar, saya nilai saya, oh bagus, saya bisa ternyata. Satu, dua, ya kan, tiga, saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, kamu pinter ya, kamu pinter ya, gitu ya. Dan akhirnya saya kalau misalnya ketemu dengan teman-teman kuliah dulu Bapak Ibu, yang S1 gitu kan, pandang saya sebagai orang yang pandai. Bahkan dalam beberapa hal mereka sering tanya kepada saya, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini hebat, enggak, artinya gini loh. Ketika kemudian kita mengalahkan ya kan musuh yang ada dalam diri kita, kemenangan di luar itu mudah untuk didapat. Saya paham ya Bapak Ibu. Itulah kenapa kemudian sebelum Tuhan ya kan mengerjakan apa yang ada di luar, Tuhan mengerjakan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang kembali, jangan kecut
ya kan, dan tawar hati. Mari kita sama-sama refleksi. Kalau kita hari ini kecut dan tawar hati, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan juga mau ngurusin itu. Tuhan mau lo ngurusin itu. Tuhan bukan orang yang berdiri, kamu kuat gak? Gak kuat tak tinggal. Bukan begitu. Ketika kita ragu, ketika kita kecut, ketika kita tawar hati, Tuhan itu mau ngurusin itu. Tuhan itu bahkan memotivasi kita, ayolah jangan kecut, jangan tawar hati. Gimana caranya tidak kecut dan tawar hati? Segala penilaianmu singkirkan dulu. Segala perspektifmu singkirkan dulu. Izinkan firman Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiranmu. Gimana caranya? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sebagai orang yang diperintahkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya kan? Kita tuh punya kejadian sampai Wahyu. Zamannya Musa cuman punya kejadian sampai bilangan-ulangan Imamat, betul ya? Cuman 5. 5 kitab saja bisa menguatkan Israel. Anda bisa bayangkan. Kitab yang terbaik untuk kita menguatkan diri kita bukan cuma Mazmur. 5 kitab perjanjian lama yang di depan itu saja sudah cukup untuk menguatkan. Apalagi kalau kita punya kejadian sampai ayo, kurang apa kita? Loh Pak, berarti hidup kekristenan tidak melulu bahwa ada damai sejahtera. Loh enggak loh Bapak Ibu, kadang kita ada rasa takut, kadang kita ada rasa kecut. Saya suka dengan satu kisah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu Charles Spurgeon. Pangeran khotbah. Dia kalau khotbah itu menguatkan sekali Bapak Ibu. Sampai kemudian karena khotbahnya bagus itu orang itu mencatat semua khotbahnya. Tapi tahukah sebenarnya Charles Spurgeon itu juga punya depresi. Yang dibawa bertahun-tahun. Saya baru tahu waktu saya membaca itu. Dibawa bertahun-tahun. Loh, ini orang yang khotbahnya menguatkan. Dirinya sendiri sebenarnya adalah depresi. Depresinya gini Bapak Ibu. Dia pernah cerita gitu kan. Oh kalau kamu tahu di dalam diri saya. Kacau. Ya kan hancur. Karena pernah dia waktu masih melakukan pelayanan, dia kan terkenal banget itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia pernah melakukan sebuah pelayanan, orang itu berkumpul semua di dalam satu gedung. Ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba ada satu orang iseng. Kebakaran, kebakaran gitu ya. Paniklah orang yang di dalam itu kan. Anda bisa bayangkan waktu Bapak Ibu khotbah, ya kan 100% khotbah itu orang pada panik lari karena lorongnya cuma satu. Ya kan kalau mungkin Bapak Ibu tahu Kanjuruhan seperti apa gitu ya. Ya kan lalu orang akhirnya berusaha untuk lari, akhirnya beberapa orang itu terinjak Bapak Ibu. Dan 7 orang mati. Dan itu membekas dalam diri Charles Spurgeon. 2 orang mati saat dia melakukan pelayanan. Ada rasa bersalah, ada rasa tidak terima, ada trauma yang kuat, apalagi kalau mungkin harus Charles Spurgeon harus mendatangi keluarga yang berduka dan ikut menguburkan, misalnya seperti itu Bapak Ibu, ada satu luka yang mendalam. Dan itu bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat Charles Spurgeon, apakah dia apakah kemudian dia menjadi tawar hati dan kecut? Enggak. Apakah masanya selesai? Peristiwa traumatis itu selesai? Enggak juga. Bisa dipahami ya? Charles Spurgeon bilang kok, saya ini ada rasa trauma, saya ini ada rasa depresi. Tetapi dia memilih untuk tetap taat pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan dia menjadi orang yang melayani melalui firman Tuhan, dia terus tetap bikin KKR Bapak Ibu. Meskipun peristiwa yang mengerikan dan menakutkan telah terjadi di dalam hidup. Bisa dipahami ya? Dan justru dari pengalaman dia, Charles Spurgeon menghasilkan khotbah-khotbah yang menguat. Anda bisa pahami itu? Dari pengalaman Yosua lah, kita bisa melihat ternyata Tuhan itu setia. Dari pengalaman Yosua lah kita bisa melihat bagaimana yang bukan siapa-siapa bisa loh dipakai oleh Tuhan yang luar biasa dan menghasilkan kisah yang luar biasa. Nah, saya mendorong Bapak Ibu, mari jangan kecut dan tawar hati. Kalaupun itu ada dalam hati kita, itu wajar. Tetapi keputusan kita seharusnya adalah tidak dikuasai oleh kecut dan tawar hati, tetapi memenangkan diri kita dengan firman Tuhan, menggeser perasaan itu, ya kan, dengan terus memasukkan firman Tuhan di dalam diri kita. Ibarat kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat kopi itu ya,
kopi gitu ya. Saya sering main-main kalau dengan letak apa bahasa Jawa itu letak kopi ya, kotoran kopi itu Bapak Ibu ya. Cara saya bersihkan kadang-kadang saking malesnya itu saya tuangkan air saja begitu, gitu ya. Dengan dimasukkan terus air itu kan kotoran itu kan terbuang pelan 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 pelan. Gak ada cara yang lain menghilangkan kekejutan dan tawar hati kita karena situasi, karena pengalaman, karena hal-hal yang sifatnya traumatis. Gak ada cara yang lain dengan kita memasukkan air yang bersih terus menerus ke dalam gelas kita yang sudah kotor. Gak ada cara yang lain. Oke? Nah, yuk next. Terus bagaimana kemudian kita taat ya kan di tengah-tengah kesulitan kita, mungkin tawar hati kita, kekejutan kita. Sebelum kita sampai pada itu Bapak Ibu, kita akan coba belajar bahwa Yosua di sini adalah tipologi Kristus. Sedikit ya, apa itu tipologi Kristus? Yesus kan pernah berkata, seluruh kitab Musa berbicara mengenai tentang aku. Seluruh perjanjian lama berbicara mengenai tentang aku. Artinya kita bisa melihat Yesus di dalam kisah-kisah. Contoh, waktu Yesus lahir, betul ya, di Bethlehem, semua bayi yang di bawah 2 tahun diapain? Dibunuh. Ya kan? Nah, itu adalah kisah yang mirip dengan kisah Musa. Waktu Musa ditaruh di sungai, kenapa? Karena pada masa itu semua bayi juga dibunuh, betul tidak? Maka kita bisa meyakini bahwa peristiwa yang dialami Musa adalah tipologinya Kristus. Ya, tipe, mirip gitu ya, sak tipe gitu kan, tipologinya Kristus. Nah, Yosua adalah juga tipologi Kristus. Bahkan Yosua lebih kuat. Selain nama Yosua, itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Bukankah Yasua menjadi nama yang kita kenal dengan Yesus, betul ya? Penyelamat kita, juru selamat kita, ya kan? Selain itu, Yosua adalah pribadi yang memasukkan bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Supaya kita beristirahat. Oke, artinya bahwa sama seperti Kristus yang membawa kita masuk di dalam kerajaan sorga supaya kita beristirahat. Maksudnya apa? Ya kan tujuannya apa sih orang Israel harus masuk ke tanah perjanjian? Satu, mereka bisa beristirahat, mereka merasa aman. Itu dulu, yang namanya istirahat adalah aman. Makanya kalau Bapak Ibu mau tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kunci semua pintu. Setelah kunci semua pintu, baru kita bisa beristirahat. Kenapa Allah menempatkan Israel ke tanah perjanjian? Supaya mereka bisa beristirahat. Supaya mereka aman. Allah memikirkan keamanan umatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya mereka bisa melakukan bukan di bawah tirani atau diktator daripada Firaun, tetapi apapun yang mereka lakukan bisa dilakukan untuk Tuhan. Berbicara mengenai kebebasan. Untuk berbuat segala sesuatu demi Tuhan. Paham ya? Sebelum kita masuk dalam kerajaan Allah, kita adalah orang berdosa. Kita menghidupi maunya iblis, maunya dosa, maunya dunia ini. Tapi setelah kita masuk di dalam kerajaan sorga, dengan hati kita yang mengasihi Tuhan, kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Ya, Yosua 5 ayat 46, sebab jika kamu percaya kepada Musa, kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab apa? Sama-sama kita baca, ia telah menulis tentang aku. Perjanjian lama berbicara banyak tentang Kristus, termasuk pribadi atau tokoh perjanjian lama, terkadang menjadi tipologi Kristus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Israel itu begitu taatnya kepada Yosua, maka kita bisa belajar dari kisah itu, demikianlah juga kita belajar untuk taat kepada Kristus. Karena Yosua adalah tipologinya Kristus. Maka sikap taat Israel inilah yang harus kita pelajari. Ya kan? Karena inilah yang menjadi dasar kita untuk juga taat kepada Kristus. Ada 4 hal Bapak Ibu, ya kan? Yang pertama, ketaatan itu berawal dari sikap pendengar. Ini dulu penting. Ketaatan yang sejati itu berawal dari sikap mendengar. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, kata Yosua kepada suku Manase dan Gad. Ingat ya, perkataan Musa. Aku hanya mengulang perkataan Musa. Maka sikapmu juga harus bersikap yang sama seperti kamu kepadamu. Mendengar itu penting Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu belajar, waktu saya
mengikuti beberapa seminar Kristen Ortodoks itu ya, saya baru belajar. Ternyata orang Yahudi itu punya kalimat syahadat. Bapak Ibu tahu kalimat syahadat ya? Mungkin pernah lihat di YouTube ya kan orang yang jadi mualaf, betul ya? Disuruh mengucapkan beberapa kalimat. Nah, itu namanya kalimat syahadat. Dengan kamu mengucapkan kalimat itu, maka kamu beragama ini, kan gitu ya. Nah, orang Yahudi itu punya kalimat syahadat. Oke? Orang Yahudi punya kalimat syahadat yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ya kan? Sama seperti mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka orang Yahudi juga punya syahadat dan kita tahu ini turun setelah maksud gini, Ulangan ini ditulis jauh sebelum agama tersebut Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan kita itu satu Bapak Ibu, esa. Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi sebelum mengucapkan kalimat syahadat, itu ada kata yang pertama. Dengarlah. Bahasa Ibraninya Shema. Dengarlah hai Israel. Jadi kalau syahadatnya orang Yahudi kalau tanya, syahadatmu apa? Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Itu kalimat syahadat. Itu judul kalimat syahadatnya Bapak Ibu. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah itu Tuhan yang esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Jadi paham ya? Artinya begini Bapak Ibu, sebelum kita berbicara mengenai segala sesuatu, dimulai dengan kalimat ini. Dengarlah. Itu penting. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan seperti kata yang Tuhan ucapkan kepada Yosua? Karena kita harus mendengarkan Tuhan siang dan malam. Bisa dipahami? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam? Karena kita harus mendengarkan Tuhan juga siang dan malam. Gak ada cara lain mendengarkan Tuhan selain kita menjadikan firman-Nya sesuatu yang kita pikirkan setiap hari. Hanya dengan Alkitab, hanya melalui Alkitab lah kita bisa mendengar Tuhan. Bisa dipahami Ibu? Sebelum kita melakukan, ambil sikap, dengar dulu. Ini penting, mendengar dulu. Kita ini kurang pandai karena kita terlalu banyak bicara, betul lah? Betul lah? Orang lain tuh kalau teman-teman, saya kalau ngobrol sama orang bule itu senang Bapak Ibu. Mereka lebih suka mendengar, betul ya? Oke, kalau Indonesia enggak. Jadi waktu saya pernah ikut seminar yang ada di Singapura waktu itu diutus sekolah ya kan. Kamu ikut seminar gereja besar di sana ya kan. Kong Hee waktu itu. Dan kami melihat gitu kan. Nah, bukan apa ya? Bapak Ibu, orang Singapura itu mayoritas kan keturunan Cina, betul ya? Chinese ya, oke. Nah, yang datang kan juga orang Indonesia kebanyakan juga Chinese gitu kan. Nah, saya bisa bedakan Chinese Singapura, warga negara Singapura dengan Chinese warga negara Indonesia. Kalau di MRT, kalau mereka lagi kumpul. Kalau mereka itu, waduh, duduk itu tenang Bapak Ibu. Lalu waktu saya pernah naik MRT itu kan saya kumpul itu kan Chinese gitu ya. Terus mereka tiba-tiba ngakak gitu. Hahaha, udah jelas ini Indonesia. Mana-mana itu selalu kumpul. Kalau kumpul itu masih ngobrol terus gosipin gitu ya. Makanya ada ayat mengatakan lebih baik kita mendengar. Kenapa? Karena gini loh Bapak Ibu, kecerdasan kebijaksanaan itu didapat dengan kita banyak mendengar daripada berbicara. Banyaklah mendengar, dikitlah berbicara. Itu ayat firman Tuhan. Dan Plato tahu ya, filsuf Yunani. Dia bilang gini, alam itu menciptakan dua telinga. Satu, mulut. Harusnya kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Kemenangan kita akan didapat ketika kemudian kita banyak mendengar Tuhan. Banyak mendengar firman Tuhan. Hanya itu yang membuat kemudian kita bisa mengeliminasi perasaan, emosi yang menghentikan kita untuk melakukan sesuatu atau untuk mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, sering-seringlah mendengar. Apalagi kita di era teknologi yang luar biasa. Mau naik mobil, kalau saya naik motor gitu kan, pasang headset, Bapak Ibu bisa dengarkan YouTube khotbah, betul ya? Buka Oikos, channel Oikos gitu kan. Bisa milih, ya kan? Ada Yakub Tri, ya kan? Ada Edwala misalnya begitu kan? Ya kan? Saya paling belakang saja Bapak Ibu yang tak terlalu penting saya. Ada banyak pengkhotbah yang bagus. Bisa loh Bapak Ibu.
Saya juga kadang-kadang kalau mau nggak sempat baca, yang saya lakukan itu saya pasang aplikasi yang dimana bukunya itu dibacakan, gitu ya. Pasang earphone begini. Jadi sambil dengar gini, ya kan belajar buku-buku apologetik. Sekarang lagi bacain buku apologetik ya, The Handout of Apologetics gitu kan. Wah itu kan bisa dengerin. Gitu. Kita hidup di era yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita tidak tempat merenungkan firman. Gak ada alasan. Ya daripada nyetel lagu-lagunya Maroon 5, ya kan lebih baik Yosua pasal 1 sampai pasal 5 kan gitu kan. Ya kan, ayolah, ada momen, ada waktu. Ya kan, Tozer berkata begini, apa yang masuk ke dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Tuhan adalah hal yang paling menentukan tentang kita. Perspektifmu tentang Tuhan itu paling penting. Karena kita ini bisa maju menghadapi masalah atau tawar dan melarikan diri dari masalah. Tergantung perspektif kita tentang Tuhan. Dan perspektif kita tentang Tuhan tergantung apa yang masuk di dalam pikiran kita. Jadi paham ya? Kalau Anda kemudian dengar berita, Anda lihat sendiri pengalaman Anda sendiri menjadikan dasar Anda untuk memandang dunia ini dan masalah, kita akan cenderung lari. Kita akan cenderung tawar hati. Yosua juga begitu. Kita ini loh mantan budaknya Mesir, betul ya? Oke, kita ini loh petani. Kita nggak sempat punya waktu untuk ngumpulin besi, ya kan? Kemudian bikin pedang, nggak punya peralatan, nggak punya. Ketika memandang Yeriko yang sudah bertahan lama di sana dan punya sistem pertahanan benteng, pasti juga punya sistem pertahanan prajurit. Nggak mungkin. Kita pasti kalah. Kecut dan tawar hati adalah wajar bagi Yosua pada waktu itu. Tapi tidak wajar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya mau dan Tuhan mau mengerjakan kuasanya melalui bangsa Israel. Terus gimana melihat realita bahwa saya tidak mungkin menang? Ya kan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Yosua memasukkan firman Tuhan ke dalam pikirannya terus menerus. Dan dia mendorong Israel juga yang ikut berperang supaya tidak takut dan tawar hati. Bapak Ibu saat berperang Anda bisa bayangkan saat orang kemudian berperang kemudian tiba-tiba takut, kecut, ya kan? Maka dia tidak akan berperang, dia tidak akan bertindak, dia tidak akan maju satu langkah pun. Lalu gimana kemudian supaya Israel memiliki prajurit yang berani dan tangguh berperang? Mereka harus memasukkan pikiran mereka dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita bergumul, Pak, mungkin saya sering kalah, saya sering khawatir, saya sering jatuh. Cara yang terbaik gak ada yang lain, Bapak Ibu. Terus renungkan firman Tuhan. Satu hal mungkin kalau misalnya kita putus asa, ini yang gak boleh kita putus dalam kehidupan kita. Terus membaca firman Tuhan. Terus mendengar firman Tuhan. Gak sempat baca, dengarkan khotbah. Ya kan? Ketemu teman, ya kan? Coba diskusikan tentang firman Tuhan. Ya, ketaatan berawal dari sikap kita mendengar. Kita punya kemampuan energi untuk taat hanya dengan terus mendengar. Sekali lagi, kita punya energi untuk taat hanya dengan mendengar. Lagi pula firman Tuhan adalah bahan bakar yang murni, bukan oplosan. Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu bahan bakar yang murni, itu kita taat. Nah, poin yang kedua. Ketaatan itu sendiri adalah anugerah. Sebelum saya mendiskusikan ini Bapak Ibu, ketika kita mendengar Tuhan itu juga adalah anugerah. Tuhan tidak ngomong kepada semua bangsa pada waktu itu. Tuhan ngomong kepada Israel, dengarlah hai Israel. Kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, saya beritahu itu adalah anugerah. Kalau kita punya kemampuan untuk mentaati firman Tuhan, itu juga adalah anugerah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemarin waktu saya pulang, minggu lalu, ya waktu selesai saya khotbah, ada satu jemaat muda, ya, saya nggak kenal namanya siapa gitu kan. Dia cerita Bapak Ibu, bahwa dia sampai sekarang bukan Kristen, mau mengarah kepada Kristen. Saya bilang, kamu tahu dari mana tentang kekristenan? Dari teman dan dari YouTube. Ya kan? Terus dia tanya, ternyata dia sudah belajar banyak. Dia banding-bandingkan Bapak Ibu. Keyakinan dia yang lama dengan keyakinan dia yang baru. Dia banding-bandingkan. Saya sangat bersyukur bisa dengar dia. Saya sampai ngobrol dengan dia itu 2 jam Bapak Ibu. Itu kan. Waktu saya makan gitu, kebetulan diajak makan siang gitu kan. Wah dia masih puasa gitu kan. Waduh gitu kan. Saya senang sekali ya bisa ngobrol dengan dia.
misalnya mau lebih cepat nggak Kamu apa, bisa jadi dengar Alkitab. bisa ketokinnya lebih cepat. Kamu Ya. bisa dengar firman Jadi Tuhan. nanti boleh dikasih Dan tahu kamu ke ada aku aja, kerinduan untuk karena ini mencari kita tahu. udah Itu sih sendirinya kayak sudah 1 jam. Karena hati manusia pada dasarnya benci Tuhan dan benci firman. Betul ya? Kalau hati manusia bisa mendengar Tuhan dan mau mendengar Tuhan, even ketika sebelum dia taat melakukannya, mau mendengar itu sendiri adalah juga sebuah anugerah. Ya kan? Kenapa? Kelahiran kembalilah yang memungkinkan kita untuk bisa seperti demikian. Bapak Ibu tahu, generasi Musa habis. Setuju ya? Ganti generasi Yosua. Generasi Musa. Tuhan ngomong begini, mereka bersungut, sungut. Wah, tak mungkin lah. Ya kan kita akan mati. Ya kan, begitu diserang Mesir, lu lihat kan, kamu menggiring kami untuk mati. Betul ya? Susah. Tapi coba lihat generasi Yosua yang sudah kalau boleh tanda kutip, sebagai gambaran tentang kelahiran baru. Yosua ngomong apa? Siap. Gak ada berbantah, betul ya? Gak ada apa namanya, tidak ada tindakan apa namanya, jangan dulu lah ya, kita ngomong-ngomong dulu ya, tidak ada tawar-menawar sama sekali. Ini adalah sikap generasi yang baru. Ini adalah sikap manusia yang baru. Kalau kerinduan hati kita selalu ingin mentaati firman Tuhan, ada dalam diri kita Bapak Ibu, itu sendirinya adalah sebuah anugerah. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Ya kan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini dari khotbah Pak Pastor Lukas ya. Dia membahas ini dengan sangat baik sekali. Gini loh Bapak Ibu, gak usah bersungguh-sungguh, gak usah berbantah-bantah. Loh kenapa? Karena rohmu itu sudah diubahkan Tuhan untuk senantiasa apa? Taat. Karena kemauan dan kemampuan untuk taat itu Tuhan sudah kerjakan. Jangan halangi itu dengan sungut-sungut. Jangan halangi itu dengan berbantah-bantah. Ya paham ya? Oke. Nah ketika Yosua berkata dalam 3 hari persiapan kita akan masuk ke sungai Yordan. Hei lu kamu ya kan kamu yang di sana silakan datang ke sini. Mereka semua mengikut Bapak Ibu. Gak bersungut-sungut, enggak berbantah-bantah. Apalagi suku Manase dan suku Gad. Mereka ini sudah mendapatkan janji Tuhan. Mereka belum dapat janji Tuhan loh Bapak Ibu. Mereka sudah, yang di sebelah timur matahari terbit, itu sudah mendapatkan, sudah menduduki tempat. Karena mereka ini adalah kaum peternak, mereka melihat wilayah itu yang Tuhan janjikan itu cocok buat kami. Ya kan, Musa, kami mau berperang. Musa izinkan dan mereka menang dan mereka tinggal di situ Bapak Ibu. Mereka sudah mendapatkan janji Tuhan. Yang sebelah barat belum mau masuk ke sungai ini. Dan dia perintahkan 3 hari kita siap-siap ya. Tapi suku yang sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah menikmatinya. Yang gagah, yang kuat, ini, ikut kami. Yang di timur, maaf yang di barat, tolong ibu-ibu dan anak-anak ke sana. Ya. Yang kuat-kuat, mari kita bertempur di sini. Loh kalau saya jadi orang yang suku Manase Bapak Ibu sama Gad, loh kan kita udah dapat janji. Betul ya? Kan sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan, sudah dapat janji. Terus ngapain harus berperang? Ya urus dewe-dewe kok. Mestinya kan begitu kan. Tapi suku Manase dan Gad itu enggak loh Bapak Ibu. Ketika Yosua bilang, ingat perkataan Musa? Iya, kami akan mendapatkan Kanaan sebagai tanah perjanjian. Ingat kan? Ya kan? Kami itu bukan cuma kamu loh. Tapi semua Israel. Siap, laksanakan. Wah keren ya. Oke, sikap mereka adalah sikap yang baik. Karena itu Bapak Ibu, poin yang ketiga, ketaatan itu tidak lepas dari kasih. Dan ketaatan adalah mengasihi. Agak susah untuk menemukan, ini poin yang paling saya susah temukan ini Bapak Ibu, subjudulnya gitu loh. Ketaatan adalah kasih, boleh. Tapi bagi saya ketaatan adalah mengasihi. Artinya begini, saat kita mau taat Bapak Ibu, itu juga adalah bagian kita mengasihi Tuhan dan bagian dari mengasihi sesama. Betul ya? Nah, Gad dan setengah Manase sudah menempatkan tempat yang baru, Yordan Timur. Ya, sudah saya bahas. Kemudian poin yang kedua, alasan yang taat adalah begini. Bahwa bagi orang-orang Manase dan suku Gad, yang terpenting bukan janji Tuhan.
Bukan berkata bahwa itu nggak penting. Yang terpenting bukan janji Tuhan. Penting memang, tapi bukan terpenting. Tetapi sang pemberi janji itulah yang paling penting. Bisa dipahami ya? Salah satu alasan mereka mau bertempur dengan saudara-saudara, meskipun mereka sudah mendapatkan hak mereka, berkat yang sudah mereka Tuhan janjikan dalam hidup mereka, bagi mereka yang terpenting adalah bukan tanah itu yang mereka dapatkan, tapi Tuhan itu yang paling penting yang memberi tanah itu. Jadi kalau kemudian Tuhan meminta Yosua untuk berperang di sana, mereka siap untuk diperbantukan berperang di sana. Karena perintah untuk masuk di wilayah barat, ya kan? Itu adalah perintah Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ketaatan itu adalah mengasihi dua, satu mengasihi Tuhan dan yang kedua mengasihi sesama. Makanya Shema Israel berbicara kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Tidak ada lagi poin yang ketiga, kasihilah dirimu juga. Enggak ada Bapak Ibu. Ketaatan itu pikirannya cuma dua. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang ketiga enggak ada. Tekan itu baik-baik. Ketaatan berbicara mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mementingkan maunya Tuhan, menyelamatkan kepentingan sesama. Bukan mementingkan kepentingan sendiri. Karena mementingkan diri sendiri cenderung membuat kita tidak taat pada Tuhan, betul ya? Mementingkan diri sendiri cenderung membuat kita tidak mementingkan orang lain. Tapi mari kita belajar dari orang-orang Gad dan suku Manasye ini Bapak Ibu. Loh, mereka sudah dapat berkat janji Tuhan. Mereka sudah bisa aman bersama dengan keluarga mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Yosua memberikan perintah, mereka kemudian meninggalkan itu semua demi mengikuti perintah daripada Yosua. Bukankah Kristus juga sering berkata demikian pada para pengikutnya? Kepada orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Guru, permisi ya, aku mau menguburkan orang tuaku terlebih dahulu. Yesus berkata apa? Oh silakan, enggak kan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut? Jadi Mami. Lalu nanti apa kata keluarga besarku? Ayahku mati, aku enggak datang. Bisa dipahami ya? Apa kata mereka? Yesus berkata, yang mati mengerjakan yang mati. Kalau kamu mau hidup, ikut. Artinya bahwa Tuhan itu mendorong orang-orang itu adalah taat tanpa memikirkan dirinya sendiri. Paham ya? Sama seperti suku Gad dan Manasye. Loh, kan ada keluarga juga yang saya harus lindungi, kayak gitu kan. Mereka enggak. Mereka justru kemudian mereka berperang untuk menyediakan tempat bagi keluarga lain, supaya keluarga lain juga bisa menempati janji yang sama dan keamanan yang sama. Keren. Oke. Nah, lagi pula Bapak Ibu, ketika mereka mengerjakan itu, ya kan, misalnya nih satu daerah sudah mereka kuasai, bukankah dengan memberikan atau mementingkan kepentingan dari suku lain untuk bisa menempati wilayahnya, bukankah itu juga justru menambahkan keamanan di dalam hidupnya? Artinya begini, kalau boleh saya katakan begini. Syarat atau mungkin ketaatan yang sejati berbicara mengenai kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Mementingkan Tuhan dan mementingkan sesama dan kepentingan kita akan tercukupi dengan sendirinya. Bisa dipahami? Mementingkan Tuhan dan mementingkan sesama, kecukupan diri kita atau kepentingan kita akan dicukupi dengan sendirinya. Ketika kita menghidupi kerajaan Allah, maka semuanya tercukupi dengan sendirinya. Saya mendorong anak saya untuk kamu yang belajar yang pintar gitu kan. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber gitu kan. Jangan jadi YouTuber lah, jadi dokter gitu kan. Apa ini ya? Asia banget gitu kan. Harus ini yang level apa dokter lah, harus insinyur lah, harus apa Asia banget gitu kan. Saya bilang begini, ya kan, loh, bukan masalah kamu akan kaya atau tidak suatu saat. Tapi dengan profesi itu, menurut saya loh Bapak Ibu ya, dengan profesi itu, kamu punya kesempatan banyak menolong orang. Cari satu profesi yang dimana kamu itu bisa menolong banyak orang. Gitu ya. Saya mendorong anak saya begitu. Kamu harus pandai, kamu harus cerdas gitu loh. Loh kenapa?
Karena ketika kamu pandai dan cerdas, kamu punya potensi menolong lebih banyak orang. Jadi saya dorong begitu, ya kan? Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saya paham ya? Yuk next. Yuk kita lihat yuk, ya. Dua syarat ketaatan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang sebelah kanan adalah orang kaya. Oke, yang datang pada Yesus, dan sebelah kiri jelas ya, Zakheus. Oke. Nah, yang ini sama-sama kaya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang sama-sama kaya. Cuman yang kanan ini lebih lebih keren. Yang kanan ini istilahnya itu ulama gitu ya. Oke, ya. Kayak 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 saya mungkin pendeta muda begitu. Ini kaya pendeta muda gitu. Kalau saya pendeta muda belum belum kaya, bukan ini. Bercanda. Nah, dia muda, kaya Bapak Ibu. Lalu dia datang pada Kristus. Apa yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Gua siap. Perintahnya apa Tuhan? Gitu ya. Lalu Tuhan katakan, pergilah, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Waktu dia bilang, semua perintahmu sudah saya lakukan. Orang miskin sudah jadi bahan pikiran saya sudah mementingkan mereka. Lalu kemudian Tuhan bilang, jualah segala sesuatu dan ikutlah aku. Lalu dia gagal melakukannya. Kegagalannya apa Pak Ibu? Dia mungkin kepada sesama jalan. Tetapi kasih kepada sesama tidak boleh lepas. Kasih kepada Tuhan. Dia masih mementingkan dirinya sendiri ketimbang Tuhan. Kan Tuhan bilang, jual segala sesuatu, ikutlah aku. Artinya gini, waktu kamu menuruti itu, jual segala sesuatu, kamu kehilangan segalanya. Tapi kamu mendapatkan satu, kamu mendapatkan aku. Itu yang orang kaya yang sebelah kanan ini gak mampu. Ngerti ya? Dia masih mementingkan dirinya. Harusnya dirinya itu poin yang gak ada gitu loh. Di dalam ketaatan kita gitu kan. Dia masih mementingkan dirinya sendiri. Beda dengan Musa. Musa rela kehilangan segala sesuatu, bahkan Paulus berkata gini, Musa kalau ditawari bumi, ya kan, dengan seluruh isinya, berarti piramid masih mulus, patung Sphinx masih ada hidungnya, misalnya gitu ya, kalau Bapak pernah tahu patung Sphinx gitu ya. Oke, kemudian di situ ada Amerika, Eropa, semuanya mau ditawarin sama Musa. Musa mau nggak? Loh, perbandingannya sama apa? Yesus. Di situ kamu akan menderita, kamu akan mengalami kesulitan, suku yang kamu bawa akan membantah kamu. Musa kamu pilih mana? Apa yang Musa pilih? Dia pilih Kristus. Dan rela kehilangan segala sesuatu. Karena bagi Musa, Kristus jauh lebih berharga. Pemuda yang sebelah kanan gagal melihat itu. Perspektif dia tentang Yesus salah. Ya kan? Perspektif dia tentang Tuhan salah. Dia pikir dirinya sudah oke. Tetapi problem dia dikupas oleh Yesus. Perspektif dia tentang Yesus salah. Dia masih mementingkan tabungan dan depositonya ketimbang Kristus. Betul nggak? Sedangkan seorang yang hendak menguburkan ayahnya, didorong oleh Yesus. Kamu jangan peduli apa kata orang. Yang terpenting adalah Kristus. Sedangkan Zakheus di sebelah sini Bapak Ibu. Ketika dia melihat Yesus mau duduk makan dengan dia. Orang Yahudi menganggap namanya duduk makan itu berarti kita ini sahabat, kita ini teman. Betul ya? Oke, makanya waktu ada kisah di mana Petrus lagi duduk sama orang yang bukan Yahudi, datang rombongan Yakobus, dia langsung minggir gitu kan. Karena takut dianggap bahwa dia satu kumpulan dengan orang itu. Betul ya? Dan Petrus ditegur oleh Paulus saat itu. Dan Petrus bertobat. Oke. Nah, tetapi Zakheus ketika dia melihat Yesus mau duduk dengan dia, Zakheus merasa bahwa aku diterima oleh Tuhan. Dan aku bahagia. Dan kebahagiaannya diwujudkan dengan apa Bapak Ibu? Separuh dari hartanya dibagikan kepada dia yang pajaknya itu diminta lebih tinggi dari yang seharusnya. Tak balik lu ya 2 kali lipat. Gitu kan. Dan separuhnya kepada orang miskin. Ya senang banget. Kristus mau menerima dia. Apa yang membuat dia mampu kehilangan segala yang dia tabung sejak masa mudanya? Karena dia melihat Kristus lebih berharga. Karena dia mengasihi Kristus lebih dari apapun. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Saat kita mungkin sedang melakukan taat gitu kan. Kadang kita berpikir, apa kata orang? Kalau saya mengampuni, orang lain bilang saya lemah. Udah jangan pusingkan itu. Lakukan apa yang Tuhan. Loh, kalau jujur kayak gitu nanti saya nggak kaya. Apa kata orang? Kayak gitu ya.
Jangan pusingkan itu. Pusingkan apa yang menjadi kemauan Tuhan dan pentingkan kepentingan orang lain. Bisa dipahami ya. Nah, poin yang keempat ya, sebagai poin yang terakhir. Oh, poin dua yang terakhir, maaf ya. Taatlah seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kata-kata orang suku Manase dan Gad, segala yang kami terima perintahnya, kami akan lakukan. Kamu suruh kami kemana, kami akan lakukan. Keren ya Bapak Ibu ya. Oh, garis depan mau, siap. Betul ya. Orang-orang ini taat kepada Yosua dengan sikap prajurit. Maka kisah ini memberikan gambaran bagaimana kita harus taat pada Kristus, kita harus taat kepada Kristus seperti seorang prajurit kepada komandannya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film perang, ya kan, seperti mungkin 13 Hours, apa ya kan, ya, kisah tentang orang itu perang gitu ya. Ada momen mereka harus memikirkan keluarganya, telepon-teleponan keluarganya. Tapi saat perang Bapak Ibu, kayak lupa kalau dia punya keluarga dan anak. Betul ya? Kalau orang ketangkap pencuri, mau digebukin, "Ah, saya punya anak, punya istri," kan gitu ya. Tapi kalau orang yang mau perang, itu betul-betul harus melupakan semua di belakang. Komandannya bilang apa, lakukan itu. Bisa dipahami ya? Karena ketika dia berperang, kemudian memikirkan keluarganya, nyalinya menjadi ciut. Gerakannya menjadi tidak cepat gitu kan. Dan kalau mau apa-apa itu nanggung gitu loh. Ya kan? Dan cenderung apa ya namanya, tidak menjalankan seperti yang komandannya mau. Bisa paham ya? Artinya gini loh Bapak Ibu, ketika kemudian kita mau hidup ya kan di dalam Tuhan, mau nggak mau kita harus punya sikap bahwa kata-kata Tuhan paling penting. Maunya Tuhan yang paling penting. Kadang ketika kita mengikuti maunya Tuhan, ada yang harus kita korbankan. Tidak ada masalah. Kita punya kesempatan untuk melakukan itu adalah sebuah anugerah. Perhatikan baik-baik. Ya kan, beberapa waktu yang lalu, adik rohani itu telepon, "Kak, saya ada masalah," gitu ya. Suaminya mengalami kecelakaan kerja Bapak Ibu. Ini saya mau ketemu dengan apa namanya pihak dari perusahaan yang melakai suami saya. Saya nggak bisa ngomong Kak, saya lagi kalut. Ya kan suami saya lagi di ruang ICU pakai ventilator dan sebagainya, nggak bisa ngomong dalam kondisi yang nggak sadar dan sebagainya gitu kan. Tolong Kak saya kesini gitu kan. Itu momen ketika saya Bapak Ibu ya, lagi repot menjelang rapotan gitu kan. Menjelang rapotan, saya juga ada tugas untuk ujian tengah semester gitu kan. Saya juga kemudian ada kualifikasi yang harus saya lakukan. Tetapi perhatikan baik-baik, yang mendorong saya kemudian untuk bisa 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 akhirnya mengiyakan adalah begini Bapak Ibu. Adalah satu, ya kan? Bukankah kita dipanggil ya kan untuk mementingkan orang lain? Saya punya kepentingan, ya kan, saya capek dan saya lelah. Tapi bagi saya, ketika saya melihat bahwa satu rekan membutuhkan pertolongan, ya saya harus hadir. Karena dia bilang tidak ada siapa-siapa yang mendampingi saya. Ya sudah, saya hadir. Dan saya deal dengan beberapa pihak tertentu sebagai kemudian dan akhirnya dia menjadi lebih cerah, Bapak, lebih terang, lebih tenang gitu kan. Dan saya bersyukur saya bisa menjadi bagian untuk menolong dia. Ya kan? Kadang-kadang kita harus menyingkirkan apa yang di belakang kita demi melaksanakan apa yang menjadi mau Tuhan. Mari kita mau lihat Bapak Ibu, apakah selama ini kita ragu menjalankan perintah Tuhan karena mungkin takut nama baik kita, atau mungkin kita takut secara finansial tidak sesukses orang lain dan sebagainya. Mari kita pikirkan gitu loh. Kita dipanggil untuk hidup seperti seorang prajurit. Ya, oke, next. Nah, tak tolong next lagi, ya. Oke. Nah, saya suka dengan kutipan teks lagi, ya kan? Awi Tozer, ya kan? Oke, Bapak Ibu pernah dengar ini? Sayangi nyawamu, ayo patuhi rambu lalu lintas, betul ya? Oke, ya kan? Artinya bahwa ketika kita taat, justru nyawa kita aman, betul ya? Betul ya? Awi Tozer mengatakan gini, ya kan? Pengemudi di jalan raya aman bukan karena ia membaca tanda-tanda, melainkan karena ia mematuhinya. Saya paham Pak. Kita ini aman di dalam Tuhan bukan karena kita membaca saja firman Tuhan, tapi juga mematuhi. Oke? Punya banyak tanda, percuma kalau kita tidak melakukannya.
Seperti orang yang berkaca di depan cermin, betul lah ya? Oke, oh hari ini keren gitu kan. Terus kemudian tanya, wajahmu seperti apa? Lupa. Kalau Bapak Ibu bercermin kan gitu kan, mengenal gitu kan. Tapi kalau ditanya, deskripsikan wajahmu seperti apa, pasti Bapak Ibu akan lupa. Ngerti ya? Nah orang yang banyak mendengar firman Tuhan, itu bagus. Tetapi bagian kita adalah melakukannya. Hanya dengan melakukannya, kita menikmati janji dari setiap firman Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, ada yang balik dari diri kita. Apa itu? Keamanan hidup kita. Saya paham ya Bapak Ibu ya? Kita bukan orang yang menjadikan Tuhan untuk mengejar keamanan. Tidak. Kita rela kehilangan keamanan kita dan kepentingan kita bagi Tuhan dan sesama kita. Dan percayalah bahwa kita akan mendapatkan itu dari Tuhan. Bahkan mungkin juga dari sesama kita. Bukankah saat kita mementingkan atau meninggalkan, bukankah Yesus berkata gini, ketika kamu meninggalkan ayahmu demi mengikut aku, engkau akan mendapatkan 100 ayah. Betul tidak? Ketika engkau meninggalkan segala sesuatu bagi Tuhan, bukankah kamu juga akan mendapatkannya dari Tuhan? Kan begitu Bapak Ibu. Betul ya? Profesi Petrus yang menjala ikan. Betul ya? Dia tinggalkan. Dia menjadi penjala manusia. Sebelumnya dia menjaring sekilo cuma 35.000. Dan sekarang dia menjaring manusia yang jauh lebih berharga. Bukankah satu orang saja bertobat, malaikat bersuka cita? Kalau Petrus sebelumnya menjaring, ya kan dapat 1-2 ikan, yang bersuka cita hanya ibu-ibu di rumah. Betul ya? Tapi ketika dia menjaring 1 jiwa, ya kan, dia tinggalkan, dia benar-benar tinggalkan loh, dia tinggalkan itu semua. Tuhan akan pakai dia menjadi luar biasa. Dia bisa menjaring 1 manusia yang berharga. Ketika dia bertobat, bukan cuma hanya gereja yang bersuka cita, tetapi malaikat di surga juga bersuka. Tidak paham ya? Momen apakah ketika kemudian Petrus bisa berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia? Ketika dia dengar Tuhan, ikut aku. Dan dia tinggalkan semuanya. Ini ikan loh, 2 kapal loh Bapak Ibu, penuh. Ya kan? Belum sempat ke tempat penjualan ikan. Tuhan bilang, ikut aku. Dan dia pergi mengikut Kristus. Dan dia menikmati berkat. Ya kan? Dan kita bukan hanya itu saja ya Bapak Ibu. Andai kalau Petrus menjadi penjala ikan, tidak dengar Tuhan, Petrus tidak kita kenal. Betul ya? Kita nggak kenal Petrus. Kalau Bapak Ibu tahu, pergi ke Israel, itu ada 1 situs. Di atasnya itu dibangun gereja besar Bapak Ibu. Karena di bawah itu adalah pondasi dengan beberapa tumpukan batu yang dulunya rumahnya Petrus. Sedemikian kita orang itu menghargai Petrus gitu Bapak Ibu. Sampai bekas rumahnya saja itu sampai dibangun gereja besar. Jadi kalau orang itu bisa masuk ke gereja itu lantainya dari kaca dan dia bisa melihat ini loh rumahnya Petrus. Ya kan? Sebegitunya. Kalau Petrus tetap tidak mendengar Tuhan, dia tetap menjadi penjala ikan yang tidak dikenal. Betul ya? Tapi ketika Petrus kemudian melaksanakan apa yang menjadi maunya Tuhan, dia mendapatkan kehormatan sampai sekarang. Betul nggak? Dia nggak minta itu loh, dia nggak kejar itu. Tapi ketika dia melakukannya, dia mendapatkannya. Makanya prinsip firman Tuhan itu kan kalau kita tabur, kita akan mendapatkan beratus kali lipat dengan caranya Tuhan. Kita nggak tahu. Saya paham ya? Oke, rumah masa kecil saya sampai sekarang tidak ada gereja di atasnya kok Bapak Ibu. Tidak ada yang bangun. Betul ya? Oke. Kemudian Thomas juga tempat dia mati ada gereja yang di atasnya. Tempat dia dikubur ada gereja di atasnya. Anda bisa melihat ketika mereka kehilangan saudara-saudaranya demi memberitakan Injil, demi taat. Dia tuh mendapatkan orang-orang yang mengenang dia sepanjang zaman. Betul ya? Dan enggak cuman itu, Petrus kemudian dijadikan batu karang, ya kan? Di mana gereja berdiri. Gereja Katolik kan sampai sekarang merasa bahwa kami ini apostolik. Loh kenapa? Kami ini terusannya Petrus. Seluruh gereja Katolik merasa bahwa mereka ini adalah terusannya daripada Petrus. Seperti itu. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita taat, percayalah ada keamanan yang akan Tuhan berikan. Ketika kita kehilangan karena taat, percayalah ada berkat yang menggantikannya. Dan itu jauh lebih besar.
Bagian kita tidak memikirkan itu. Bagian kita hanya memikirkan maunya Tuhan dan memikirkan maunya sesama kita. Kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama kita. Mengerjakan kepentingan sesama karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Oke, maka dengan demikian reward adalah hal yang pasti akan kita miliki. Tapi mungkin nggak sekarang, Bapak. Ke depan, bonus, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi bagian kita bukan mengejar itu. Makanya poin yang kelima, ketika kita taat Bapak Ibu, itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Saya paham ya? Kita tidak ngejar itu. Kita tidak mengejar kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita nggak mengejar berkat untuk diri sendiri. Justru kita kehilangan berkat kita yang sekarang. Demi mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi percayalah ketika kita kehilangan itu demi mengasihi dan demi taat kepada Tuhan, kita akan mendapatkannya. Sama seperti saya katakan kemudian sebelumnya bahwa ketika suku Gad dan Manasye memilih untuk meninggalkan tanah perjanjian mereka sementara waktu. Kemudian mereka mengikuti Yosua kemanapun mereka pergi. Bukankah Yosua juga berkata bahwa keamanan dan tanah itu tetap jadi milik. Bahkan dengan saudara-saudaranya menguasai wilayah itu, keamanan justru bertambah di dalam suku itu, di dalam kehidupan suku-suku tersebut. Ya kan? Nah, meski keamanan dan berkat bukan menjadi tujuan utama kita untuk taat, Allah menjamin kedua hal tersebut bagi mereka yang taat. Ketika kita kehilangan keamanan bahkan berkat, percayalah ketika kita taat, Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Yang menikmati ketaatan kita bukan hanya Allah dan sesama kita, melainkan juga dengan diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita mau belajar untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Coba kita mau pikirkan maunya Tuhan. Coba kita pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Gereja kita sudah melakukannya. Tapi kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk menyempurnakannya. Kadang-kadang ketika kita menolong orang lain, kita kehilangan banyak hal. Misalnya waktu mungkin, ya kan, kesempatan untuk bisa mendapatkan finansial yang lebih baik dan sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa setiap kita yang menanam pasti akan menuai. Setiap kita yang melakukannya di dalam Tuhan akan mendapatkannya berlipat kali ganda. Tapi memang itu bukan tujuan kita, ya kan? Itu hanya didapat ketika kita berusaha untuk tetap taat dan mementingkan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, sama seperti Israel taat kepada Yosua. Kemanapun Yosua menyuruh mereka untuk pergi, bahkan meninggalkan rumah mereka, meninggalkan keamanan, bahkan meninggalkan berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki sikap hati yang demikian. Kami minta maaf kalau kami sering gagal. Kami minta maaf mungkin kami sering kecut dan tawar hati sehingga menghentikan langkah kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi mau-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi firman ini boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa kami harus melawan itu semua karena yang terpenting dari segala sesuatu adalah Tuhan dan kehendak-Nya. Pimpin dan tolong kami Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja Tuhan atas Yosua, atas Petrus, atas Yakobus, atas semua tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kami percaya juga Tuhan bahwa Allah yang sama bekerja di dalam kehidupan kami semua. Pimpin dan tolong kami belajar untuk taat, kami belajar untuk mendengarkan Engkau senantiasa Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh melihat segala sesuatunya dari sudut pandang-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah untuk taat, berkat, keamanan, perlindungan ada pada diri kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.